channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Ajian Mandau Terbang. Tahun 1994 adalah tahun yang membahagiakan untuk Eli. Ia lulus sekolah SMA dengan hasil yang gemilang. Saat itu Eli yang tidak ingin melanjutkan kuliahnya seperti sang kakak, memilih untuk tetap tinggal di kampung bersama orang tuanya. Padahal sang kakak sudah mengajak Eli untuk tinggal bersama di Jakarta. Tetapi Eli justru menolak karena ia tidak terlalu menyukai hingar-bingar hidup di ibu kota. Selama hampir 3 bulan dari kelulusan sekolah, Eli hanya diam di rumah membantu ibu dan bapaknya. Namun Eli bukan tipikal anak yang suka bermalas-malasan dan acuh terhadap tugas-tugas di rumah. Oleh karena itu sikap Eli yang rajin, penurut dan tidak suka macam-macam. Pak Hadi dan Ibu Nur, tetangga sebelah rumah Eli, sering membujuk Eli untuk ikut bersama mereka ke Balikpapan. Awalnya Eli masih mencoba pikir-pikir dahulu karena jarak kota Balikpapan yang jauh. Tetapi perlahan keraguan Eli mulai hilang saat Pak Hadi dan Ibu Nur meyakinkan jika di sana pekerjaan Eli hanya menjaga kedai makanan. Dan untuk tempat tinggalnya, Eli bisa menempati kamar kosong di rumah dari adiknya Pak Hadi. Jadi yang di Balikpapan itu adalah adiknya Pak Hadi. Beliau ini janda dan kebetulan tidak mempunyai anak. Pak Hadi serta istrinya melihat kepribadian Eli yang baik, akhirnya meminta Eli untuk bekerja di kedai sang adik, sekaligus bisa menemani adiknya saat di rumah. Setelah Eli setuju dan sudah mendapatkan restu dari orang tuanya, Eli langsung diberangkatkan oleh Pak Hadi menuju Balikpapan menggunakan pesawat. Sesampainya di sana, Eli yang masih polos dan baru pertama kali naik pesawat ini sempat kebingungan di bandara. Beruntung Kak Nina, adik dari Pak Hadi, sudah menjemput Eli tepat waktu. "Oh, Eli sudah besar ya sekarang? Dulu sewaktu Kak Nina datang ke kampungmu menemui Abang Hadi, kamu masih kecil," ucap Kak Nina berbasa-basi membuka pembicaraan. Eli hanya tersenyum dan mengangguk. Perlahan pembicaraan di antara keduanya pun mulai mengalir. Eli bahkan terlihat lebih santai dan tidak terlalu canggung. Lalu sesaat kemudian, ini loh El, kedai Kak Nina," tunjuk Kak Nina yang langsung memberhentikan mobilnya tepat di depan kedai. Sekilas kedai itu tampak sederhana, selayaknya warung makan pada umumnya. Namun banyak pembeli makan yang duduk berjejer memadati kedai tersebut. "El, nanti kamu duduk di situ sebagai kasir ya. Tugasmu hanya menerima uang dan menghitung kembalian. Awas ya, jangan sampai salah. Karena kalau tombok itu merupakan tanggung jawabmu sebagai kasir, kamu pun nanti bertugas untuk memberi laporan kepada saya tentang pemasukan harian," ucap Kak Nina lugas saat memberikan gambaran pekerjaan kepada Eli. Di hari itu Eli mencatat segala instruksi dari Kak Nina.
termasuk harga-harga makanan untuk ia hafalkan sebelum esok Eli akan mulai pekerjaannya sebagai kasir. Setelah sore hari, Eli diajak Kak Nina untuk ke rumahnya, sekaligus ke tempat tinggal Eli sementara. Rumah Kak Nina ternyata tidak begitu jauh dari kedai tersebut, yang hanya berjarak sekitar 400 meter. Singkat cerita, tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Eli merasa keresahan betah berada di tanah Kalimantan itu dengan pekerjaannya sebagai kasir. Eli yang pandai, ramah, dan rajin ternyata dengan mudah bisa mengambil hati Kak Nina serta para seniornya di sana, sehingga ia pun tidak merasa ada kendala dalam pekerjaannya. Pelan dengan adanya keberadaan Eli menambah daya tarik sendiri untuk kedai Kak Nina. Eli mulai dikenal para pelanggan kedai yang datang karena keramahan dan kecantikannya. Banyak para lelaki yang tertarik dengan Eli untuk sekedar berkenalan ataupun mengajaknya untuk berkencan. Namun saat itu Eli masih enggan untuk membuka hatinya bagi para lelaki yang mendekatinya karena ia masih mau fokus bekerja saja. Waktu berlalu hingga ketika pada tahun 1995 Eli tidak sengaja bertemu dengan Bima, lelaki yang bisa merubah hidup Eli. Awal perkenalan Eli dengan Bima sendiri terjadi saat di kedai makanan tersebut. Dari percakapan basa-basi keduanya berlanjut ketika Bima menanyakan nomor telepon Eli. Sejak saat itu keduanya berkomunikasi cukup intens. Bima yang berpostur tubuh tinggi, tegap, dan berkulit putih perlahan sukses merebut hati Eli. Hubungan keduanya pun sudah menjadi rahasia umum di kedai tersebut karena kehadiran Bima yang pasti setiap hari datang saat makan siang dan juga pada saat closing kedai. Bima dengan sabar menunggu Eli untuk mengantarnya pulang. Siang itu seperti biasa, Bima mengunjungi kedai untuk makan siang dan juga menemui sang pujaan hati, yaitu Eli. Seperti biasa, Bima yang sudah selesai makan tidak langsung kembali ke kantornya dan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Eli. Namun dari arah pintu kedai muncul seorang wanita yang berumur sekitar 20 tahunan dengan menggendong seorang anak bayi memasuki kedai dan berteriak, "Hei, kamu itu perempuan gatal! Berani-beraninya kamu menggoda suamiku," ujar wanita tersebut. Sontak saja suasana menjadi kacau manakala wanita misterius itu langsung mengguyur Eli menggunakan air teh yang berada di atas meja dan langsung menampar pipi Eli dengan keras. Eli yang malu hanya bisa menangis dan melihat lelaki pujaannya sama sekali tidak membela dirinya, melainkan hanya berdiri mematung. Ada apa ini? Kalian berdua segera pergi, tinggalkan tempat ini, atau akan kulaporkan kalian ke polisi karena membuat kegaduhan. Segera, cepat pergi!" bentak suara Kak Nina yang dengan cepat mengusir Bima serta istrinya. Terakhir kali istri Bima menunjuk wajah Eli dan menggunakan bahasa Banjar. "Kau lihat saja nanti perempuan gatal, kau akan menerima balasannya," ucap si wanita yang langsung menarik tangan Bima. "Sudahlah El, biarkan saja Bima itu. Seharusnya kamu bisa bersyukur karena Allah sudah memperlihatkan siapa Bima yang sebenarnya," ucap Kak Nina yang mencoba menguatkan Eli. Hari berlalu, Eli mencoba menguatkan hatinya dan tidak mengingat peristiwa memalukan 3 hari kemarin. Bima pun sudah tidak lagi nampak di kedai tersebut. Namun tiba-tiba, terang! Suara dari dapur mengagetkan Eli. Ia kemudian berlari ke arah dapur dan melihat tangan Kak Ipa.
karyawan Kak Nina bagian dapur. Ia berlumuran darah dengan tumpukan piring yang sudah pecah belah. Kak Ipa saat itu merasa sangat terkejut ketika ditanyai mengapa tangannya berdarah dan semua piring pecah. Tadi saya melihat ada mandau terbang, ucap Kak Ipa. Mandau itu benar-benar terbang dan saya kaget tidak sengaja menjatuhkan tumpukan piring, ucap Kak Ipa terbata-bata. Kebetulan saat itu tidak lama kemudian Kak Nina datang ke kedai dan memperbolehkan Kak Ipa untuk pulang terlebih dahulu. Mengingat kondisinya yang masih shock dan tangannya terluka akibat pecahan beling, Eli masih terus kepikiran tentang kejadian tersebut. Ia menebak-nebak apakah itu ada kaitannya dengan ancaman yang diberikan oleh istri Bima, ataukah hanya ilusi dari Kak Ipa saja. Saat sore hari ketika kedai makan sudah mau tutup seperti biasa, Eli beserta 3 karyawan lain segera berbenah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Eli yang kala itu sedang menyapu lantai tiba-tiba dikagetkan dengan suara tak, tak, tak. Seperti ada sesuatu benda yang diketukkan ke jendela kedai. Eli yang penasaran kemudian melihat ke sumber suara. Dan ternyata ia melihat sebuah mantau terbang mencoba untuk memasuki celah jendela terbuka. Eli yang kaget, ia kemudian berteriak meminta pertolongan kepada 3 karyawan lainnya. Tetapi saat mereka hampiri, mandau yang dilihat Eli sekejap menghilang. Eli kini dilanda rasa panik manakala mandau yang ia lihat tadi seperti ingin mencabik-cabik tubuhnya. Sepulang kerja, Eli meminta salah seorang teman kerjanya bernama Damar untuk mengantarnya. Dengan dibonceng sepeda ontel milik Damar, mata Eli masih saja melihat ke arah kanan dan kiri jalan. Barangkali mandau terbang itu masih mengikutinya. Saat sampai di rumah Kak Nina, Eli segera masuk ke dalam rumah dan kemudian ia mengunci pintu. Eli yang penasaran kemudian mengintip ke arah jendela luar dan di sana ia dibuat terperanjat ketika mandau terbang yang ia lihat di kedai ternyata kini telah berada di luar rumah Kak Nina. Teror tersebut pun berlanjut manakala Eli memutuskan untuk mandi supaya bisa menyegarkan dirinya sekaligus membuat Eli tenang. Tapi ia malah mendengar suara misterius di telinganya yang berbisik, "Pergi dari sini, kalau tidak kau akan mati. Pergi dari sini, jangan pernah kau ada di sini." Suara itu terus menggema. Eli dengan tergesa-gesa menyelesaikan membasuh tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam kamar. Pandangan Eli kini tertuju ke arah perutnya yang terlihat semakin membesar dan keras. Apa ini kembung biasa ya? Tapi kok aneh, tiba-tiba perutku bisa membunjit seperti ini? Tanya Eli dalam hati. Malam itu mata Eli enggan terpejam. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar dan berniat mengambil air minum yang berada di dapur. Loh, Kak Nina belum tidur? Tanya Eli saat melihat Kak Nina yang hanya duduk terdiam di depan televisi. Dan Kak Nina pun tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan basa-basi Eli. Dan malahan Kak Nina menengokkan wajahnya ke arah Eli. "Pergi kamu dari sini, kalau tidak kamu akan mati." Setelah Kak Nina mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Dengan agak takut-takut, Eli mencoba menyadarkan Kak Nina. "Kak, bangun Kak! Kak Nina, bangun!" ucap Eli sambil mengguncang-guncang tubuh Kak Nina sambil menepuk pundaknya berkali-kali. Aduh,
kok saya bisa di sini ya? Jawab Kak Nina yang perlahan membuka matanya sambil menerawang melihat ke sekeliling. Ellie langsung memboboh tubuh Kak Nina masuk ke dalam kamar dan memberikan segelas air supaya Kak Nina agak tenang. Setelah keadaan membaik, Kak Nina bercerita jika tadi di jendela kamar Kak Nina seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Kak Nina langsung membuka gorden dan melihat ke arah luar, dan nampaklah sebuah mandau yang terbang. Saat itu Kak Nina tidak mengingat apa-apa lagi, sampai akhirnya ia terbangun di luar. Tenggorokan Ellie tercekat saat Kak Nina berbicara mengenai mandau terbang. Kak, ini pasti ada hubungannya dengan Bima dan istrinya, Kak. Perasaan Ellie mulai tidak enak, Kak, tutur Ellie sambil terisak tangis. Ellie merasa sangat ketakutan dan ia pun berpikir jika kehadirannya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa. Kak Nina pun mengerti apa yang Ellie rasakan. Berkali-kali Kak Nina menguatkan Ellie untuk tidak terlalu overthinking. Sudahlah, mungkin kakak tadi salah lihat. Sekarang sudah malam, ayo kembali lagi tidur. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan ya Ellie. Perbanyak saja berdoa dan sholat agar dihindari dari gangguan mara bahaya, ucap Kak Nina lembut. Lalu kemudian Ellie pun langsung kembali ke kamarnya. Entah mengapa kini perut Ellie rasanya melilit seperti merasakan kram. Ellie mencoba mengusap-ngusap perutnya, tetapi rasa sakit itu masih terus ia rasakan sampai menjelang pagi hari. Karena rasa sakit yang tidak kunjung reda, ia meminta izin untuk tidak masuk kepada Kak Nina. Astagfirullah, Ellie, lihat, kenapa perutmu nak? Kenapa membuncit seperti orang hamil dalam waktu 1 malam? Ucap Kak Nina saat melihat keadaan Ellie di kamar. Ellie dengan terbata-bata menceritakan saat dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Tanpa berpikir panjang, Kak Nina segera membawa Ellie ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan, dan hasilnya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dokter mendiagnosa jika itu adalah kram perut akibat dari sembelit atau sulit BAB, dan kemudian dokter memberikan obat pencahar serta penahan rasa sakit. Bukannya sembuh, setelah 3 hari Ellie berobat, perutnya semakin membuncit dan terlihat seperti orang hamil 9 bulan. Ellie pun kehilangan nafsu makannya serta tubuhnya semakin ringkih. Oleh karena demikian, Pak Koko ayah Ellie segera menjemput anaknya menggunakan kapal laut menuju ke Balikpapan. Sesampainya di sana, ayah Ellie sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang sangat mengkhawatirkan. Lalu kemudian Ellie pun menceritakan kepada sang ayah selama dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Ellie masih saja diteror oleh mandau terbang. Pak, mandau terbang itu masih mengejarku dan menerorku, Pak. Tidak peduli siang ataupun malam, mandau itu terus mengikuti kemana langkahku pergi, ucap Ellie lirih. Ya sudah nak, ayo kita pulang ke kampung saja ya. Kamu pasti bisa sembuh, jawab sang ayah. Dengan dibantu oleh Tini kakak Ellie untuk biaya ongkos perjalanan pulang ke kampung halaman, Ellie dan sang ayah pada akhirnya bisa dengan selamat kembali ke kampung halaman. Saudara-saudara Ellie yang lain pun ikut membantu mengirimkan biaya untuk pengobatan sang adik. Tetapi setelah beberapa rumah sakit yang Ellie datangi, ternyata menyarankan Ellie untuk berobat secara non-medis karena dokter-dokter melihat ada keanehan dari sakit yang diderita oleh Ellie. Pak, sebaiknya Ellie dibawa ke orang pintar saja. Semua dari hasil medisnya semua masih baik. Rasanya tidak mungkin hasil medis yang keluar dengan kondisi yang sedang Ellie alami, ucap Pak Dokter.
Karena tidak ada opsi pilihan lain, ayah Eli segera membawa anaknya menemui ke salah seorang yang dianggap orang pintar atau yang disebut paranormal di kampungnya. Tanpa banyak basa-basi, si paranormal tersebut kemudian melihat tajam ke arah Eli dan ia berkata, "Kamu ini terkena santet ilmu hitam yang cukup kuat. Kamu harus segera dibersihkan tubuhnya agar bisa terhindar dari santet itu," ucap si paranormal. Lalu kemudian Eli bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menyantet dirinya. Dan si paranormal menjelaskan dengan rinci ciri-ciri orang tersebut yang menjurus kepada istri Bima. Eli ingat benar bagaimana wajah serta bentuk tubuh istri Bima yang sudah mempermalukannya saat berada di balik papan. "Bawalah air ini dan campurkan ke dalam bak mandi. Jangan lupa, sebelum kamu mandi menggunakan air ini, masukkan juga 3 kuntum bunga mawar agar ilmu itu segera pergi dari tubuhmu," perintah si paranormal. Paranormal itu pun memberi wejangan kepada Eli supaya tidak meninggalkan sholat wajib dan kalaupun bisa dengan sholat sunnahnya. "Memintalah kesembuhan kepada Allah SWT. Saya hanyalah perantara saja. Setinggi-tingginya ilmu di dunia akan kalah dengan ilmu Sang Maha Pencipta," sambung ucapan paranormal. Perut Eli yang seperti orang hamil mulai terlihat mengempis. Rasa sakitnya pun dari hari ke hari mulai hilang. Akhir cerita, setelah Eli sembuh total, ia ikut dengan kakak-kakaknya ke ibu kota untuk bekerja. Eli pun sudah kapok ketika ia ditawari untuk kembali bekerja ke balik papan lagi. Dari pengalaman tersebut, Eli semakin selektif untuk memilih pasangan, sampai pada akhirnya ia menikah dengan Kusno di tahun 2000. Selain itu, pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah betapa pentingnya untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta, karena Allah lah yang Maha Penyayang dan Maha Melindungi umatnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Teror Ajian Mandau Terbang. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel